Cerita hantu merupakan salah satu produk cerita rakyat atau folklore. Cerita-cerita ini biasanya diwariskan secara turun-temurun. Seperti cerita hantu Mariah atau Ariah si manis Ancol yang menjadi penunggu kawasan Ancol sejak dahulu kala. Hingga cerita hantu kuntilanak, hantu dari Pontianak yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. 1. Kuntilanak. Salah satu jenis hantu yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia ini memiliki kisah tersendiri dengan kota Pontianak. Konon, pendirian ibu kota Kalimantan Barat tersebut tak lepas dari hantu yang kerap digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang nan mengerikan ini. Menurut buku asal-usul kota-kota di Indonesia tempo dulu yang ditulis Zainuddin HM, hantu kuntilanak disebut selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ia adalah sultan pertama kerajaan Pontianak. Versi lainnya dari cerita hantu ini adalah bahwa di daerah yang kini menjadi Pontianak, dulu banyak dihuni oleh hantu kuntilanak. Warga lokal sering menyebutnya dengan nama hantu Puntianak. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik berambut panjang. Kuntilanak senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Konon, ia juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Cerita tentang hantu kuntilanak juga ada dalam masyarakat Jawa. Dikatakan bahwa sosok hantu ini suka menampakkan diri dan mengganggu. Tak hanya itu, kuntilanak juga bisa menyerupai orang dikenal, seperti pacar dan orang-orang terdekat. Kuntilanak konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping. 2. Si Manis Jembatan Ancol. Cerita hantu Si Manis Jembatan Ancol merupakan salah satu cerita rakyat yang terkenal di Jakarta. Konon, hantu penunggu jembatan Ancol ini bernama Ariah. Ia juga dikenal dengan nama Mariam, Mariah, ataupun Mariam oleh warga ibu kota. Ariah adalah seorang warga pribumi yang kerap mencari kayu di kawasan Ancol. Pada masa sekitar 1860, kawasan Ancol di pesisir Jakarta Utara itu masih banyak terdapat rawa, hutan dan semak belukar. Di tempat ini juga berdiri bangunan villa-villa tempat berwisata orang Belanda. Suatu hari ketika sedang mencari kayu bakar, Ariah didatangi oleh 2 preman yang hendak memperkosanya. Ariah meninggal akibat sabetan golok dari preman tersebut saat berusaha melepaskan diri. Preman itu kemudian membuang jenazah Ariah ke laut. Konon, arwah Ariah atau Mariam tidak tenang. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka kerap melihat arwah Ariah berdiri di jembatan Ancol. Kisah itu lalu diceritakan secara turun-temurun sampai sekarang. 3. Leak. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Masyarakat Bali percaya Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh dukun dengan kemampuan tertentu. Konon saat siang hari, Leak berubah menjadi manusia biasa. Saat malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakan membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu digunakan untuk mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi atau menjadi rangda, sosok mitologi Bali. Bila perlu, Leak juga akan mengambil organ dalam orang hidup. 4. Wewe Gombel.
Wewe Gombel adalah sebuah cerita hantu yang populer dalam tradisi Jawa. Ia adalah hantu yang suka menculik anak-anak tapi tidak melukainya. Konon, anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya jika orang tua dan warga berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Alkisah, Wewe Gombel adalah roh seorang perempuan yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar warga karena membunuh suaminya. Ia tega menghabisi suaminya karena berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami selingkuh karena istrinya itu tidak bisa memberikan keturunan. Sebelum meninggal, perempuan itu gila dan hidup menggelandang. Versi lainnya menyebut, Wewe Gombel berasal dari bukit daerah Gombel di sekitar Semarang. Di sana, konon merupakan tempat pembantaian era kolonial sehingga menjadi angker. 5. Kuyang. Cerita tentang hantu Kuyang sangat populer di Pulau Kalimantan. Hantu ini berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus dan ginjal. Kuyang memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya. Hal itu dipakai untuk menyantap mangsanya. Kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dalam mengelabui korbannya, Kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Kuyang biasa mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan memakan janin dalam perutnya. Selain di Kalimantan, makhluk ini juga dikenal oleh orang Sumatera yang disebut dengan Palasik.